Guna-guna tombak api. Bagian 4. Kebo Kenanga, desis Sumitri menyebut nama gurunya. Pelukannya pada arca batu dilepaskan. Lalu dia melangkah setindak demi setindak mendekati resi tambak Kebo Kenanga. Orang tua berkaki buntung itu pejamkan kedua matanya. Tak sanggup dia melihat keadaan muridnya yang nyaris telanjang itu. Justru inilah kesalahan sang resi, begitu matanya dipejamkan, Dewi Tombak Api telah menerkamnya, memagut, dan menciumi tubuhnya. Sumitri, ingat, aku ini gurumu, teriak resi tambak Kebo Kenanga. Sang murid seperti tuli, malah tubuh kakek itu dipagutnya kuat-kuat lalu ditariknya ke bawah, hingga keduanya jatuh terhampar di lantai candi. Waktu jatuh, sang guru tertindih oleh tubuh muridnya sendiri. Murid sesat dan mesum, pergi, teriak sang resi. Lalu lutut dan tangan kanannya bergerak. Terdengar raungan Dewi Tombak Api. Tubuhnya mencelat ke atas lalu jatuh dan tersandar ke reruntuhan dinding candi. Tapi dia segera berdiri lagi, ulurkan kedua tangan sambil melangkah ke arah gurunya. Aku ingin kau melayaniku, beri kesenangan padaku. Kalau tidak, lebih baik kau bunuh aku. Tolong, jangan biarkan aku terbakar oleh derita ini. Resi tambak Kebo Kenanga cepat bersurut mundur. Tongkat penyanggah yang dikepitnya di ketiak kiri tiba-tiba membabat ke depan, tepat menghantam pinggul muridnya. Sumitri kembali meraung. Hantaman tongkat membuat tubuhnya terbanting ke kiri. Tapi daging atau tulang tubuhnya tak ada yang cedera. Padahal selama ini kalau sempat tongkat penyanggah ini menghantam tubuh manusia, dagingnya pasti luka besar dan tulangnya paling tidak akan remuk. Kalau sudah begini, resi tambak Kebo Kenanga tidak melihat cara lain. Aku harus bisa menotoknya. Kalau tak ada jalan lain, mau tak mau aku harus membunuhnya. Ah, kasihan dirimu Sumitri. Tapi aku terpaksa melakukannya. Kakek berkaki buntung ini berkelebat ke depan. Tangan kanannya menyambar sedang tongkatnya menusuk ke arah bahu. Di saat yang sama, sang murid yang seperti kesetanan itu gerakkan tangan kanannya. Trakek, tongkat penyanggah milik sang resi patah berantakan. Karena kehilangan keseimbangan, orang tua ini jatuh ke lantai candi. Dan pada saat itu pula, sang murid jatuhkan diri berusaha menghimpitnya. Tapi kaki kanan sang resi melesat tidak terduga, menghantam perut Sumitri dengan keras. Gadis itu terpekik, tubuhnya tercampak ke samping, jatuh menubruk arca. Bangsat, laki-laki bangsat, ku beri madu malah mengasih racun. Mampus, kau harus mampus, teriak Dewi Tombak Api. Lalu dia cabut senjata pembawa bahala itu dan pukulkan ke arah gurunya. Wus! Lidah api menggebu-gebu. Resi tambak Kebo Kenanga yang masih tertelentang di lantai candi cepat gulingkan diri. Namun terlambat, lidah api itu lebih dulu melamun sekujur tubuhnya. Kakek ini hanya bisa keluarkan jeritan-jeritan mengerikan. Lalu tubuhnya yang terpanggang dan menebar bau yang mengerikan itu diam tak berkutik lagi. Pengerahan tenaga dalam dan penggunaan tombak api untuk kedua kalinya membuat rangsangan di tubuh Dewi Tombak Api jadi berlipat ganda kini. Gadis ini menjerit, menggulingkan diri di lantai, memeluki arca dan pergunakan tangan sendiri untuk mencari kenikmatan. Selagi dia berada dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada suara disertai berkelebatnya sesosok bayangan. Kekasihku Sumitri, berbulan-bulan aku mencarimu, akhirnya aku temui juga, dan kau sepertinya sudah siap menungguku. Sumitri kenal betul suara itu. Dia palingkan tubuh, menjerit kegirangan lalu rangkul tubuh orang tua yang barusan datang sambil menggolekkan dirinya di atas lantai. Anak manis, sekali ini aku tidak akan membiarkan kau meninggalkanku lagi. Kemana kau pergi, aku akan selalu mendampingimu. Seharusnya memang begitu. Sekarang loloskan pakaianmu. Aku sudah tak tahan. Lekas, jilid 10. Dua manusia itu benar-benar telah dirasuk setan laknat terkutuk. Lelaki yang bergegas membuka pakaiannya bukan lain adalah Ki Kamandoko, orang sakti yang lebih tepat disebut sebagai juru guna-guna. Dialah yang telah memberikan tombak api kepada Sumitri setelah terlebih dahulu diisi dengan guna-guna yang membuat gadis itu lupa diri dalam rangsangan nafsu bejat setiap dia mempergunakan tombak api dengan pengerahan tenaga dalam. Ki Kamandoko bertubuh kurus, berkepala lonjong dan sulah. Usianya hampir mencapai 60 tahunan. Untuk menutupi kesalahannya itu, dia memakai rambut palsu berwarna hitam campur kelabu. Manusia cabul ini sudah siap menanggalkan celana hitamnya, ketika tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat di belakangnya dan, buk. Satu tendangan keras menghantam pinggulnya. Orang ini menjerit keras dan mencelat mental. Di saat yang sama, terdengar pekik perempuan. Guru,
Seseorang jatuhkan diri menubruk mayat hangus Resi Tambak Kebo Kenanga. Menyusul terdengar suara isak tangis. Tangis Simanti. Sementara Ki Kamandoko berusaha bangkit dengan kesakitan karena pinggulnya memar dan ada bagian tulang yang remuk, Dewi Tombak Api sudah melompat tegak dan memandang berkeliling dengan beringas. Sepasang matanya berkilat-kilat memandang ke arah Wiro Sableng yang tegak berkacak pinggang. Dialah tadi yang menendang Ki Kamandoko. Kau, seru Sumitri alias Dewi Tombak Api. Suaranya keras tapi tak ada perasaan marah. Kau datang tepat pada waktu aku membutuhkan seorang lelaki. Dibandingkan dengan kambing tua itu, aku memilih dirimu. Aku masih ingat, namamu Wiro Sableng, bukan? Wiro, bawa aku, dukung dan peluk diriku. Lalu Dewi Tombak Api melangkah cepat ke arah pendekar 212 Wiro Sableng seraya ulurkan tangan hendak merangkul sang pendekar. Dewiku, kekasihku, jangan kau lupakan diriku, terdengar suara Ki Kamandoko. Aku satu-satunya kekasihmu untuk bersenang-senang. Dewi Tombak Api berpaling sesaat pada lelaki berkepala sula itu lalu mendengus. Kambing botak tak tahu diri. Kalau ada yang lebih muda, masakan aku memilih dirimu. Lekas minggat dari sini. Jangan ganggu kesenanganku. Dihina dan dilecehkan begitu rupa membuat Ki Kamandoko menjadi marah. Kau yang tak tahu diri, Sumitri, bentaknya. Kau akan menyesal berani memperlakukan aku seperti itu. Lihat padaku, siapa sudi melihat tampangmu, teriak Sumitri. Tapi tak sengaja, kedua matanya sempat beradu pandang dengan juru guna-guna itu. Jangan lihat matanya, berteriak Wiro. Namun terlambat. Satu kilapan cahaya memantul di kedua bola mata Ki Kamandoko. Pantulan ini jatuh di atas kedua mata Sumitri. Dan yang kini dilihat Sumitri bukan lagi seorang lelaki tua berambut palsu dan bertubuh kerempeng, melainkan seorang pemuda berparas cakap dan berpakaian seperti pangeran. Kau, belum pernah aku melihat pemuda segagahmu. Aku menyerahkan diriku padamu. Begitu Sumitri melangkah mendekati Ki Kamandoko, pendekar 212 cepat melompat dan menghalangi jalannya. Pemuda jembel, apa yang hendak kau lakukan? Mencari mati berani menghalangiku, bentak Dewi Tombak Api. Wiro menjawab dengan satu gerakan kilat, menotok tubuh Dewi Tombak Api di bagian leher. Ditotok begitu rupa, si gadis malah tertawa panjang. Di belakangnya, Wiro mendengar Ki Kamandoko berkata, tak ada satu totokan pun di dunia ini yang mampu membuatnya tak berdaya. Wiro mendengar suara berdesir di belakangnya. Dia tahu kalau Ki Kamandoko menyerangnya. Dengan cepat pendekar 212 berkelebat ke kiri lalu membalik sambil menghantam dengan pukulan kunyuk melempar buah. Satu gelombang angin laksana gundukan batu besar menggelinding menghantam ke arah Ki Kamandoko. Juru guna-guna ini menjadi kaget dan cepat menyingkir. Namun pada saat itu, dari samping sesosok tubuh melompat sambil menghantam. Yang menyerbu adalah Simanti, adik seperguruan Dewi Tombak Api. Ki Kamandoko memang memiliki ilmu gaib yang mendekati ilmu sihir dan pandai mengguna-guna. Sebaliknya, dalam ilmu silat kemampuannya sangat rendah. Itu sebabnya tadi dengan mudah Wiro berhasil menendangnya. Ketika Simanti menghantam dari samping sementara dari depan sambaran angin pukulan Wiro membuat tubuhnya bergoncang keras, Ki Kamandoko tiba-tiba berteriak. Masakan kau hendak membunuh guru sendiri? Wiro tercengang heran sedang Simanti tersentak kaget ketika dilihatnya di hadapannya kini bukan Ki Kamandoko yang diserangnya melainkan gurunya sendiri, Resi Tambak Kebo Kenanga. Bukankah orang tua itu tadi memang telah mati, dibunuh oleh Sumitri alias Dewi Tombak Api? Ilmu tenung keparat, teriak pendekar 212 yang segera menyadari apa yang terjadi. Dia kirimkan satu tendangan ke arah Resi Jejadian palsu itu. Namun dari samping ada 5 jari tangan yang mencakar ke arah wajahnya. Mau tak mau Wiro batalkan serangannya terhadap Resi Jejadian itu dan menghantam ke atas dengan tangan kanannya. Bukek, lengan kanan Wiro beradu dengan lengan kanan Dewi Tombak Api. Sang Dewi terpekik seraya melompat mundur. Sebaliknya, murid Sinto Gendeng terpelanting jatuh ke dinding candi. Astaga, tenaga dalamnya tidak berada di bawahku, ujar Wiro dalam hati. Kalau aku tidak segera menghantam dengan pukulan sinar matahari, urusan bisa berabe. Maka pendekar 212 segera kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan. Dalam waktu sekejapan, tangan itu berubah menjadi seputih perak dan menyala berkilauan. Hawa panas terasa menghampar di tempat itu. Ketika melihat perubahan warna lengan kanan Wiro Sableng, Dewi Tombak Api yang sebelumnya sudah merasakan kehebatan pukulan sakti itu bahkan sampai terluka di sebelah dalam,
tanpa menunggu lebih lama segera keluarkan senjata andalannya yaitu tombak api yang memancarkan warna merah membara. Di bagian lain, Simanti yang telah sadar siapa sebenarnya yang tengah dihadapinya menempur habis-habisan Kikamandoko yang saat itu masih menyerupai dirinya sebagai resi tambak kebo kenanga. Karena ilmu silatnya memang rendah, maka 2 jurus saja manusia bejat ini telah terdesak hebat. Tapi dasar manusia licik, di saat nyawanya terancam begitu rupa, dia segera merapal jampi-jampi lalu meniup ke depan. Simanti mendadak mencium bau harum semerbak. Memandang berkeliling didapatinya dirinya berada di sebuah taman pada suatu lereng bukit yang indah pemandangannya. Seorang pemuda berwajah cakap dilihatnya duduk di atas punggung seekor kuda putih dan melambai ke arahnya. Simanti tidak pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Tapi wajah yang memikat dan lambaian tangan yang memanggil membuatnya melangkah mendekati. Inilah bahaya besar yang tidak disadari oleh Simanti. Sementara pendekar 212 Wiro Sableng tengah menghadapi Sumitri dengan tombak apinya. Simanti maju 1 langkah, 2 langkah, semakin dekat dengan pemuda di atas kuda itu. Ketika hanya tinggal 2 langkah saja lagi, pemuda di atas kuda ulurkan kedua tangannya. Sikapnya seperti hendak membantu Simanti naik ke atas kuda. Tapi tahu-tahu 2 tangan itu bergerak mencekik ke arah leher. Justru di saat itu pulalah si gadis tersadar. Taman yang indah, lereng bukit yang permai, kuda putih dan pemuda yang gagah. Bermimpi atau bagaimanakah aku ini? Simanti gigit bibirnya sendiri sampai berdarah dan serta-merta sadar pada saat 10 jari tangan mencengkeram batang lehernya dan pemuda di atas kuda itu dilihatnya mendadak berubah ke bentuk asalnya, menjadi Kikamandoko. "Bangsat, kau hendak menipuku dengan ilmu busukmu," teriak Simanti. 2 tangannya segera menangkap lengan Kikamandoko. Sekali dia menarik, maka tertariklah tubuh Kikamandoko. Begitu orang tua itu terangkat dari atas punggung kuda, Simanti membantingkannya keras-keras ke arca besar di sudut reruntuhan candi. Kikamandoko menjerit setinggi langit. Bahu kanannya yang beradu dengan arca batu remuk dan sakitnya bukan kepalang. Begitu tubuhnya melosok ke bawah, dari sebuah kantong dia mengeluarkan sejenis bubuk dan menebarkannya di hadapan Simanti sementara mulutnya berkomat-kamit. Murid almarhum Resi Tambak Kebo Kenanga itu merasakan satu keanehan terjadi atas dirinya. Kepalanya terasa seperti membesar dan tubuhnya seperti mengapung naik ke udara. Di depannya dilihatnya Kikamandoko berusaha tegak sambil bersandar pada arca lalu mengangkat tangannya dan berseru. "Katakan namamu." "Namaku Simanti." Sang dara yang sudah berada dalam kekuasaan tenung Kikamandoko menjawab. "Bagus, sekarang cekik lehermu sendiri, lakukan." Simanti angkat kedua tangannya. 5 jarinya mencengkeram di tenggorokannya. Dia mulai mencekik lehernya sendiri. "Gila, cekik lebih keras, lebih kencang," teriak Kikamandoko. Dan Simanti melakukan apa yang diperintahkan orang itu. Jari-jarinya mencekik makin kencang, makin keras. Lidahnya mulai terjulur dan kedua matanya membeliak. "Terus, cekik terus," teriak Kikamandoko. Napas Simanti menyengal. Dadanya sesak seperti mau pecah. Sesaat lagi cekikannya sendiri akan menamatkan riwayatnya, tiba-tiba terdengar suara letusan keras. Di udara berkiblat sinar putih menyilaukan, baku hantam dengan lidah api yang menjilat menggebu. 2 kekuatan sakti yang sama-sama bersumber pada hawa panas saling labrak. Bumi laksana kiamat, 4 sosok tubuh berpelantingan, sebatang pohon tenggelam dalam kobaran api. 2 lainnya hangus bersama semak belukar yang ada di sekitarnya. Di tanah ada sebuah lubang besar berwarna hitam. Dari dalam lubang, Dewi Tombak Api merangkak keluar. Tubuhnya yang nyaris tanpa pakaian itu terlihat lecet di beberapa bagian. Senjatanya, tombak api itu, tampak masih tergenggam di tangan kanannya. Dalam tubuhnya telah menggunung nafsu kotor yang menggelegak seolah membakar tubuhnya dan harus segera dilampiaskan. Keadaannya benar-benar parah yang tak dapat dikendalikan lagi akibat telah beberapa kali setelah dia mengerahkan tenaga dalam menghantam dengan senjata pangkal bahala yang diisi dengan guna-guna itu. Dia merangkak dan mengerang, bergerak ke arah sosok tubuh pendekar 212 yang saat itu terkapar di depan tangga candi. Sebagian dari baju putihnya tampak hangus terbakar akibat sambaran lidah api yang mencuat keluar dari tombak api. Lengan kanan dan bahu serta sebagian sisinya tampak merah terkelupas. Ternyata pukulan sinar matahari tidak sanggup menangkis hantaman lidah api senjata Sumitri. Wiro juga keluarkan suara mengerang. Seumur hidupnya baru kali itu dia mengalami cedera begitu rupa. Tubuhnya terasa panas seperti dipanggang.
Ketika dilihatnya Dewi Tombak Api melangkah ke arahnya, dia gerakkan tangan kanan untuk mencabut kapak maut naga geni 212. Tapi astaga, tangan itu terasa berat, sulit untuk digerakkan, apalagi mencabut senjatanya. Celaka, apa yang terjadi dengan diriku? Senjata gadis iblis itu benar-benar luar biasa. Wiro lalu buru-buru pergunakan tangan kiri untuk mencabut senjata mustikanya. Gila, tangan yang satu ini pun terasa berat. Dia kerahkan seluruh tenaga, menghimpun tenaga dalam. Perlahan sekali tangan kiri itu berhasil digerakkannya. Namun sebelum dia sempat menyentuh kapak naga geni 212, Dewi Tombak Api sampai di tempatnya menggeletak dan langsung menindihnya. Jilid 11. Kita tinggalkan dulu Pendekar 212 dan Dewi Tombak Api. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Simanti serta Ki Kamandoko. Ketika pukulan sinar matahari dan lidah api Tombak Api saling beradu dahsyat, Simanti yang tengah mencekik dirinya sendiri di luar sadar akibat tenung Ki Kamandoko, terlempar 3 tombak dan terguling sampai di halaman reruntuhan candi. Kepalanya menghantam akar sebatang pohon dan saat itu tenung yang menguasai dirinya buyar. Dengan terhuyung-huyung, gadis ini coba berdiri. Matanya memandang liar. Yang pertama sekali dicarinya adalah lelaki tua berkepala sulah itu. Saat itu Ki Kamandoko sendiri berada dalam keadaan hancur-hancuran. Pinggulnya remuk dihantam tendangan Wiro sedang bahu kanannya hancur. Ledakan keras membuat tubuhnya terlempar ke udara dan ketika jatuh, tubuhnya jatuh melintang di atas tembok pagar candi. Rambut palsunya mental entah kemana. Dia tak kuasa berbuat apa-apa karena tulang punggungnya patah. Sakitnya bukan kepalang. Saat itu dilihatnya Simanti melangkah mendekati dengan kedua tangan terkepal. Ki Kamandoko segera merapal jampi-jampi. Namun rasa sakit yang tidak tertahankan membuat bacaannya menjadi kacau. Apa yang diharapkannya dari jampi tenungan itu tidak kesampaian. Simanti tarik leher baju Ki Kamandoko. Manusia terkutuk, lekas kau berikan obat pemunah nafsu bejat. Kau harus menyembuhkan kakak seperguruanku. Kalau tidak, ku pecahkan batok kepalamu. Simanti angkat tinju kanannya tinggi-tinggi, siap mengepruk batok kepala Ki Kamandoko yang botak. Aku tidak takut mati, jawab Ki Kamandoko. Tapi nafsu zina yang ada dalam tubuh gadis itu tak ada pemunahnya, tak ada penangkalnya. Jangan dusta, kertak Simanti. Lalu tangan kanannya menghantam dada Ki Kamandoko. Orang tua ini mengeluarkan suara seperti muntah. 2 tulang iganya patah. Kau mau memberikan obat itu atau tidak? Kembali Simanti mengancam sambil angkat lagi tangan kanannya. Sumpah, aku tidak dusta. Nafsu itu tidak akan muncul kalau tombak api dijauhkan dari dirinya. Tapi saat ini kakakku itu tengah tersiksa oleh dorongan nafsu keji akibat guna-gunamu. Rangsangan yang ada dalam dirinya akan lenyap sendiri setelah 3 hari. 3 hari katamu? Gila, plakek, plakek. Tamparan Simanti melayang pulang balik. Ki Kamandoko hanya bisa menggereng. 2 giginya rontok dan bibirnya pecah akibat tamparan tadi. Kau telah menghancurkan hidupnya. Kau harus kuhajar sampai mati. Karena ulahmu juga, guru menemui ajal di tangan murid sendiri. Sambil menjerit panjang dan keras, Simanti hantamkan jotosan kiri kanan ke kepala, muka dan dada, serta perut Ki Kamandoko. Ki Kamandoko hanya sempat menyerit 1 kali ketika jotosan pertama Simanti menghancurkan mata kirinya. Pukulan kedua bersarang tepat di dada kiri, membuat pecah jantungnya. Pukulan-pukulan berikutnya tak pernah dirasakan Ki Kamandoko karena ketika jantungnya pecah, nyawanya melayang sudah. Simanti menghujani tubuh tak bernyawa itu dengan segala dendam kebencian. Dia baru berhenti ketika kedua tangannya terasa kaku dan lututnya goyah, ketika tembok di mana mayat Ki Kamandoko terbadai runtuh. Perlahan-lahan Simanti jatuh berlutut lalu terduduk bersimpuh dan mulai menangis. Kita kembali pada Dewi Tombak Api. Dengan merangkak dia berhasil keluar dari lubang, lalu bergerak mendekati sosok tubuh pendekar 212 yang saat itu penuh lecet dan luka akibat jilatan lidah api yang menyambar dari tombak api dan berada dalam keadaan tak berdaya karena anggota tubuhnya, yaitu tangan dan kaki sulit untuk digerakkan. Dalam keadaan seperti itulah Wiro kemudian dapatkan dirinya telah ditindih oleh tubuh Dewi Tombak Api. Apa yang ingin kau lakukan? Desis Wiro. Dadanya menggemuruh berusaha menahan rangsangan yang bagaimanapun sebagai manusia normal tak bisa dihindarinya. Dewi Tombak Api angkat tangan kanannya yang memegang tombak api. Wiro kumpulkan tenaga untuk dapat bergerak karena dia merasa pasti si gadis akan membunuhnya dengan senjata dahsyat di tangannya itu. Jilid 12. Tapi hal itu ternyata tidak terjadi.
Dewi Tombak Api tidak pergunakan senjatanya untuk menusuk dan membunuh pendekar 212 Wiro Sableng. Napasnya yang memburu dan hangat menerpa wajah pendekar 212. Sepasang matanya yang berkilat-kilat liar mendadak menjadi sayu, menatap lurus-lurus ke dalam mata Wiro. "Apa yang kau tunggu? Kenapa tidak lekas-lekas membunuhku?" tanya Wiro. "Aku akan mati, kau akan mati, kita akan sama-sama mati, Wiro," bisik Dewi Tombak Api. "Selagi masih bisa bernapas, mengapa kita tidak memilih mati dalam kenikmatan?" Lalu wajahnya ditempelkan ke wajah pendekar 212. Hidungnya menciumi kening, mata dan pipi pemuda itu. Bibirnya dikecupkan ke bibir Wiro dan Wiro dapat merasakan bahwa ludah Dewi Tombak Api telah bercampur darah, tanda lukanya di sebelah dalam semakin parah. "Kau tak mau memelukku, Wiro. Kau tak mau merangkul dan menciumku. Ah, aku tahu, tangan dan kakimu tak bisa kau gerakkan. Aku akan tolong kau, Wiro. Akan kupulihkan kekuatanmu asalkan kau mau berjanji." "Berjanji apa?" Dewi Tombak Api tersenyum mesra. Kembali dia menciumi seluruh wajah Wiro. Perlahan-lahan tombak api ditempelkannya ke tangan kanan Wiro, lalu perlahan-lahan pula senjata itu diusapkannya mulai dari telapak tangan, terus ke lengan sampai ke bahu. Aneh, begitu diusapkan, Wiro kini bisa menggerakkan tangan kanan itu. Dewi Tombak Api terus saja tersenyum. Kini tangan kiri Wiro yang diusapnya dengan tombak api. Hal yang sama terjadi seperti tangan kanan. Tangan kiri itu kini bisa digerakkan. "Kakimu sekarang, kakimu akan kubebaskan. Setelah itu, berjanjilah kita akan bersenang-senang," bisik Dewi Tombak Api. Sewaktu kedua kakinya bebas dan bisa digerakkan kembali, niat semula hendak melemparkan tubuh Dewi Tombak Api mendadak sontak lenyap. Kebencian apapun yang ada dalam diri pendekar 212 terhadap gadis itu sirna dan berganti dengan perasaan lain. Darahnya mengalir lebih cepat. Tubuhnya diserang oleh rangsangan aneh yang membuat Wiro merangkul dan balas mencium gadis yang ada di atasnya itu. Ketika Wiro hendak membalikkan tubuh Dewi Tombak Api, tiba-tiba ada bayangan kuning berkelebat. Tombak api yang ada di tangan kanan Dewi Tombak Api terbetot lepas. Terdengar seruan kaget sang dara lalu disusul oleh jeritannya yang keras. Lalu mengumandang suara tawa mengekeh. Wiro yang ikut kaget segera gulingkan diri. Ada percikan darah membasahi pakaian putihnya. "Puas, aku puas. Kematian sahabatku terbalas sudah. Mampus kau gadis cabul." Wiro cepat berdiri dan berbalik. 4 langkah di hadapannya tegak seorang nenek berpakaian serba kuning dan berwajah juga kuning. Dia bukan lain adalah salah seorang dari sepasang macan kuning dari Merapi. Kawannya si kakek muka kuning menemui ajal di tangan Dewi Tombak Api beberapa waktu lalu. Hanya 1 langkah di hadapan si nenek tergeletak tubuh Dewi Tombak Api dalam keadaan tertelungkup. Tombak api miliknya, yang selama ini menjadi senjata penimbul bala menancap di punggung kirinya. Si neneklah yang telah merampas senjata itu dari tangan Dewi Tombak Api lalu menusukkannya ke punggung si gadis sampai menembus jantung. Untuk beberapa lamanya, nenek berwajah kuning ini masih tegak di tempat itu sambil mengekeh puas, tapi sepasang matanya kelihatan berkaca-kaca, tanda dia ingat akan kematian sahabatnya. Aku puas, ujar si nenek berulang kali. Lalu dia balikkan tubuh dan tinggalkan tempat itu. Wiro pun beranjak dari tempatnya berdiri. Sesaat dipandanginya mayat Dewi Tombak Api. Kasihan, kekejaman dunia merenggut nyawanya seperti ini, kata Wiro dalam hati. Lalu dia ingat pada Simanti yang masih duduk bersimpuh dan menangis. "Simanti," bisik Wiro seraya membelai rambut gadis itu, "sebentar lagi malam akan turun. Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini." Simanti usut air matanya, mengusap wajahnya beberapa kali lalu memandang pada Wiro dan perlahan-lahan anggukkan kepala. Wiro membantu gadis ini berdiri. Sepasang mata Simanti menatap ke arah jenazah kakak seperguruannya. Bagaimanapun jahatnya dirinya, dia tetap kakak seperguruanku. Jenazahnya harus aku urus, juga jenazah guru, dan tombak api yang menancap di tubuhnya itu. Kukira untuk beberapa lamanya masih diresapi kekuatan guna-guna terkutuk itu. Kita harus mengamankan senjata itu, Wiro. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Kalau sampai ada yang menemukan dan mempergunakannya, apa yang dialami Sumitri akan terulang kembali. Wiro mengangguk dan berkata, "Kita kuburkan saja dia bersama senjata itu. Di dekat sini pasti ada kampung atau desa. Kita minta bantuan penduduk setempat untuk menggali 2 lubang lahat. 1 untuk gurumu, 1 lagi untuk Sumitri." Simanti tak menjawab.
Ketika Wiro menarik lengannya, dia melangkah mengikuti. Di sebelah barat, sang surya telah masuk ke titik tenggelamnya. Langit yang baru disaput cahaya merah kekuningan kini berangsur-angsur menjadi gelap menghitam. Daerah sekitar reruntuhan candi itu tenggelam dalam kesunyian. Lapat-lapat mulai terdengar suara burung hantu di kejauhan. Kedua orang itu melangkah melewati reruntuhan tembok candi di mana terkapar mayat Ki Kamandoko. Ketika berlalu satu langkah, tiba-tiba sosok tubuh yang sudah jadi mayat itu bergerak bangkit. Satu hal yang tak dapat dipercaya. Ternyata sewaktu sosok tubuh Ki Kamandoko jatuh terbanting di atas tembok, manusia ini telah lebih dahulu melakukan tenung. Sosok tubuh yang ada di atas tembok hanya sosok kejadian belaka sedang dirinya yang sebenarnya berada beberapa langkah dari situ. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Simanti, apalagi oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Dengan susah payah Ki Kamandoko berlari ke arah mayat Sumitri lalu mencabut tombak api yang menancap di tubuh gadis itu. Begitu senjata tersebut berada dalam genggamannya, dengan cepat dihantamkannya ke arah pendekar 212 dan Simanti yang tengah berjalan membelakangi. Namun telinga pendekar 212 tak dapat ditipu. Ketika Ki Kamandoko berlari ke arah mayat Sumitri, Wiro telah menangkap suara langkah-langkah juru tenung dan ahli guna-guna itu. Dia membalikkan tubuh tepat pada saat tombak api mencuatkan lidah api mengerikan ke arahnya. Simanti terpekik. Wiro tersentak kaget tapi masih bisa menguasai diri dan cabut kapak maut naga geni 212. Wus, lidah api menderu. Kapak naga geni 212 membabat di udara. Suara seperti ribuan tawon mengamuk menggelegar dan sinar putih panas menyilaukan berkiblat. Sinar putih yang keluar dari kapak sakti serta sinar merah lidah api yang keluar dari tombak api saling tabrak. Dentuman dahsyat menggoncangkan tanah seperti membelah langit. Lidah api tampak buyar bermunceratan begitu dihantam sinar kapak maut naga geni 212. Wiro dan Simanti terbanting roboh ke tanah. Ketika lidah api dan sinar putih lenyap, 10 langkah di hadapan Wiro dan Simanti tampak menggeletak sosok tubuh Ki Kamandoko hangus menghitam, termasuk tombak api yang masih tergenggam di tangan kanannya. Wiro, aku takut, bisik Simanti di antara isakan. Semua sudah berakhir kini, balas berbisik Wiro. Dia berdiri diikuti oleh Simanti. Tiba-tiba gadis ini menjerit. Wiro, lihat. Wiro memandang ke tiga arah yang ditunjuk Simanti. Di situ dilihatnya sosok tubuh Resi Tambak Kebo Kenanga dan Dewi Tombak Api alias Sumitri juga telah berubah menjadi mayat hangus akibat terkena hantaman sinar kapak maut naga geni 212 dan lidah api yang saling bertabrakan di udara.